Terima kasih sudah mengeklik video ini ya. Sudah saya kasih tahu di video sebelumnya bahwa saya akan bongkar gardan ini ya, akan saya bedah gitu kan. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan awalnya yaitu cek dulu seperti apa celahnya. Kemudian lepas ban kanan kiri. Lanjut, setelah lepas ban, ini rem harus posisi ditekan. Diganjel pakai apa saja begini misalkan. Ya, posisi ngerem supaya nanti pas selang rem dicopot nggak netes terus, tapi switch harus dicopot biar nggak tekor. Yes, setelah ngegantung semua kita cek ya, dari sini aja kita pegang, kita putar dari sini. Nah, kelihatan tuh join kopel yang di situ ya, yang palang 4 agak kocak tuh, kelihatan banget bunyinya juga di sana. Tetapi akan saya bongkar gardan ini untuk saya sendiri pengen tahu kondisinya seperti apa sekarang, sekaligus untuk edukasi buat teman-teman bahwa dicek itu wajib. Teman-teman di saat nganggur ini nggak sampai 2 jam bongkar selesai, mudah banget ya. Langkah pertama, setelah digantung semua, ini dikendorin ya, dicopot. Nanti ini jatuh. Teg. Setelah jatuh, mau ditarik, mau dibiarin, nggak apa-apa. Kalau ditarik ini bisa ditaruh ke sana ya. Oke gas. Oke, lanjut. Setelah roda kanan kiri dicopot, kita lepas kopel. Sudah tuh kopel ya, harus pakai kunci yang bagus ya, minimal ATS lah ya. Kalau misalkan di atas ATS juga ada minimal Tekiro nih. Kalau udah Tekiro udah nggak ada lawan ini. Ini satu biji aja kalau di offline di toko di dekat-dekat rumah ini 70.000, tapi kalau di online kan sekitar 40.000. Kalau pakai kunci biasa dia mampu, tapi kalau misalkan awalnya dikencangin pakai kunci bagus, maka ngelepasnya juga harus kunci bagus. Kalau kunci biasa sampai bengkok-bengkok nih, bengkok tuh. Lalu ini drop forjet ini termasuk bagus ya. Kanan kiri dilepas, kopel dilepas pakai baut 14, ini dilepas pakai baut 17 ya. Tuh, nah. Lanjut nanti. Oke, lanjut nyopot selang rem ini. Ya, pakai kunci 10. Tapi harus diganjel di sananya biar nggak netes terus. Setelah baut nap dicopot, sediakan obeng min. Nih, di sini ya. Ini, kemudian nanti dia lepas. Kalau dipukul paksa nggak bakalan keluar. Setelah ini baru dicabut sebelah. Jadi tak ulangi lagi ya teman-teman, harus pakai obeng min buat mukul di sini. 2 kali pukulan dia udah renggang, nanti tinggal narik. Nah, kelebihan ini di injak rimnya itu tidak netes ya. Untuk sebelahnya teman-teman mungkin juga udah paham ya, karena sisi kanan dan sisi kiri caranya sama. Lanjut nanti cara nyopot gardannya. Oke bos, lanjut. Setelah as roda kanan kiri copot ya, kita kendorkan baut 12 ini. Ada banyak ya, hitung aja sendiri nanti di mobil sampean semua. Tapi di bawahnya disediain wadah, karena nanti ketika kendor ini nanti netes. Satu aja baut kebuka nanti netes. Ini saya praktekkan satu. Jadi dia kalau dia katanya ada memang situ kuncinya khusus ya, kita dari sini aja. Kalau pakai ember, embernya di atas plastik ini takutnya kotor, karena mungkin nanti olinya dimasukin lagi ya. Kalau teman-teman mau beli juga nggak apa-apa, 60.000 seliter. Kalau saya masukin lagi aja lah. Nah, ini kita cepot, biasanya oli langsung netes. Nah, tuh biarin sambil ngendorin yang lainnya, nanti dari celah ini juga masuk. Oke, simak terus. Oke, setelah bautnya semua copot, di sini yang satu tanam ya. Harusnya di sebelah juga tanam, ini enggak, copot juga nih. Jadi dipukul. Atau teman-teman pakai obeng gini ya. Tuh. Karena sealernya ini lengket. Semua nanti diogek-ogek barulah dia keluar. Ya, yang ini satu ini baut tanam. Harusnya kanan kiri, ini enggak. Tuh udah renggang, kita ogek-ogek. Tuh
olinya masuk semua, biarin biar tetesannya melambat, baru kita turunin ya. Oke teman-teman, gardan udah turun. Untuk melihat detail bersih, saya beli bensin dulu biar nanti tak cuci, tak kuas, baru bisa ngeliat hasilnya ya. Gitu. Di follow, di subscribe juga. Biar olinya ini bersih semuanya. Oke teman-teman, ini udah saya bersihin ya. Jadi di sini kelihatan nih kurang kering tuh. Karena dia akan aus tuh kan, kelihatan kan. Ini kanan kiri. Kenapa sih gardan tuh kena? Karena di sini nggak ada setelan. Ketika udah mulai oblak dia nggak ada setelan. Dia hanya mengandalkan ring. Nah kalau teman-teman teliti selalu ngebuka, kira-kira ada mulai getar parah. Ini ada gejolak. Jadi gini, gejolak itu gini, saya praktekkan ya. Nah misalkan ini gigi ketemu gigi nih ya, nih kan ini bagus nih presisi nih. Tapi kalau misalkan ring-ringnya udah nipis, dia ada gejolak gini tuh. Nah ini bisa mengakibatkan gerompal ya. Mungkin teman-teman paham lah gerompal itu apa ya. Sulit cari bahasanya, nggak tahu bahasa apa. Nah lama-lama kalau terlalu oblak, nah ini jadi dia meleset, terus nendang, matahin giginya ini. Nah sebetulnya kalau teman-teman tahu, paham, ini tuh nggak mahal teman-teman ya. Yang sering rusak itu yang kecil ini nih ya, yang kecil ini. Nah yang di dalam sini ada dua kan ini nih, gigi payung, maksudnya bentuknya kayak payung ya, gigi payung atau manggis. Kalau yang kecil itu manggis, ini rompal nih. Sama itu pinyon ini aja yang di dealer yang bagus itu cuma 1.800.000 nih, 1 sama 2 ini satu set, namanya gear set ya, gear set. Nah, yang kecil-kecilnya ini set aja 600.000 semuanya. Jadi buat teman-teman yang low budget, tapi kalau teman-teman yang budgetnya banyak silahkan mau ganti yang engkel juga. Kalau saya sampai sekarang belum sanggup untuk ganti yang engkel. Lebih baik saya beli gardan gelondongan seperti ini, atau kalau bahasa penjualnya itu gardan tongkolan, dibuatkan kotaknya di situ ya, kemudian dibawa terus. Nah ketika teman-teman kena gardan, tinggal masang satu gelondong ini, selesai. Untuk kuncinya mudah banget ya. Nyopot ini itu 17 ya. Nyopot baut yang kecil-kecil ini 10. Udah sampai situ aja kuncinya. Ya. Ilmunya cuma di situ, nyopot kopel, dah. Jadi ada 3 tahap ketika teman-teman rusak di jalan. Yang pertama, nyopot ban kanan kiri supaya as bisa dicabut. Selanjutnya teman-teman nyopot kopel tuh. Setelah itu buka baut yang ada, udah bisa dicabut gardan, pasang gardan serepnya. Di marketplace ini harganya mulai 2 juta sampai 3,5. Nah itu, jadi teman-teman sebaiknya kalau misalkan nggak punya duit mau beli engkel gardannya, boleh teman-teman beli gardan tongkolan seperti ini. Ketika ada rusak gardan, teman-teman tinggal pasang ya. Nah cara nyopotnya sampai sudah nyimak kan dari tadi, masangnya juga begitu mudahnya ya kan. Nah ini ringnya kan kurang, nanti kita custom ya, bikin tuh kan, oblak ada kanan kiri. Nah ini awal rusaknya gardan. Jadi kalau teman-teman teliti ya, saya udah 2 kali kayak begini bos. Nah, makanya teman-teman kok punya saya nggak awet, punya sampai awet ya, ini ilmunya tak kasih tahu ke sampean. Awalnya oblak, salahnya banyak, dibuka aja, jangan malas, dibuka biar tambah ilmunya gitu. Nah pasti ada yang renggang, entah ini entah yang kecil itu. Kalau ini kebetulan ini yang paling parah nih, satu nih. Nah lantas yang sebelah sininya lagi nggak begitu, tapi oblak juga. Nah dapat ilmunya kan. Itu aja bos ya, bedah gardan
Menurut saya gardan Traga ini nggak banyak ini itu ya, simpel. Cuman ada kekurangannya satu, dia nggak ada setelan. Kita bicara gampang aja biar sampean dong ya, biar sampean maksud. Kalau di L300 di sini kan ada setelannya tuh, enak. Di setel, kalau ini nggak, sampean buka. Ini kalau saya sempet, saya buka sendiri nih, gampang banget bukanya. Buka baut ini kanan kiri, kemudian ada sepi di sini, copot. Nih sepinya, baru pennya bisa keluar. Ya, setelah itu udah ambil itunya, mudah gitu bosku ya, sebegitu mudahnya. Yes, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, bahwasannya buka gardan Traga itu nggak sulit, mudah banget ya. Syaratnya punya kunci yang bagus. Kuncinya apa aja, yang intinya adalah 17, 12, 14, udah itu aja yang bagus, yang lainnya nggak perlu. Ini saya sendiri buka, buktinya bisa. Ini kalau saya mau pasang lagi, selesai belum sampai maghrib, sedangkan saya bongkar setengah 4 sore. Ini mungkin sekitar jam 5-an. Itu artinya cepet kok. Ini saya bongkar ini nggak nyampe 1 jam bos, nggak nyampe 1 jam. Yes, sampai sini teman-teman paham. Gardan itu kalau kira-kira mencurigakan, buka, nggak rumit, nggak ada yang aneh, pasang lagi. Tapi kalau ada yang renggang kayak gitu, bikin ring custom.